Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emia Maulidia dari semester 2A. Di sini saya akan mereview materi tugas mata kuliah Hukum Pidana pertemuan kelima dengan dosen Profesor Dr. Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aryandani SHMA. Pembahasan kali ini mengenai metode pembaruan KUHP dan menganalisis pasal KUHP dengan RKUHP. Yang pertama ada metode pembaruan KUHP. Yang pertama ada evolusi atau evolusionis, yaitu pembaruan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Yang kedua ada kompromi, menambah atau menyelipkan bab baru dari KUHP. Jadi apabila ada aturan baru, cukup dengan cara menambah atau menyelipkan saja. Selanjutnya yang ketiga ada global, yaitu pembaruan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Selanjutnya saya akan menganalisis pasal di KUHP dengan di RKUHP. Di sini saya akan mengangkat pasal 534 yang bunyinya barang siapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana untuk mencegah hamil maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan atau secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta menunjuk sebagai bisa didapat sarana atau perantara yang demikian itu diancam paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp200. Sedangkan di RKUHP pasal 415 mempunyai makna sama, yaitu yang berbunyi setiap orang yang tanpa hak secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk menggugurkan kandungan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat untuk menggugurkan kandungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Nah, di sini kemudian di RKUHP diperjelas kembali di dalam pasal 416, yaitu ayat 1. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 414 tidak dipidana jika dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana, pencegahan penyakit infeksi menular seksual, atau untuk kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan. Kemudian di pasal 2, perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 415 tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau pendidikan. Kemudian di ayat 3, petugas yang berwenang sebagai dimaksud pada ayat 1 termasuk relawan yang kompeten yang dilakukan oleh penjabat yang berwenang. Oleh karena itu, di sini saya akan berkomentar di mana pasal 534 itu tidak diperjelas atau tidak ditulis siapa yang berwenang untuk bisa mempertunjukkan suatu alat pencegah kehamilan. Berbanding terbalik dengan RKUHP pasal 415 dengan pasal 416, karena di situ sudah jelas siapa yang boleh mempertunjukkan alat untuk menggugurkan kandungan. Sedangkan dalam KUHP pasal 534 tidak dijelaskan. Oleh karena itu, sebaiknya di pasal KUHP pasal 534 diperjelas. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.